Derem contohna semisal ringkali sari pah ngucak ke selake, Mas kula nika tepak odik bi bapak ngakan nika benare daging Mas. Mun tak geprek ya empal. Mun tak empal ya dingding. Mun tak dingding ya rawon benare daging Mas. Timpun kabin bi embian mak tarnya benare. Jadi kita oleh pada Rabu pada. Mun tak tarnya kangkung lho. Ini ke pada Rabu para hadirin. Imun pas manganika pada Rabu insyaallah lekas setruk dah tirek laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sebeten kaula muljaakin turbeten kaula hormaten para masyayikh, para tokoh masyarakat, para guru, para bengesepo, langkong-langkong selerana semuljah Ki Haji Halimi atalallahu umrahu fi sihatin wa afiyah. Bentak lopah deka Bapak Kepala Desa Bapak Abdillah Bencuken, tak lupa deka Sohibul Walimah, Sohibul Afroh, Bapak Usman sekeluarga. Bencuken tak lupa deka segenap kepengurusan pimpinan KUA yang mohon maaf Al-Fakir tak bisa nyebut tung situng asmanah, namun tak ngurangi rasa takzim dan hormat abdinah deka para ajunan sedaja, para tetangga, para hadirin, para onjengan, para tretan, para kancah sejugan abdina muljaaki. Alhamdulillah kelaben amuji syukur deka ajunan Allah Subhanahu wa taala. Siang semangken kaula sareng ajunan bisa hadir alongku acara prosesi akad nikah dari Mas Yuda sareng Mbak Aida. Kemuga akad seesang langsung akiki buruh senantiasa bersamaan dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Keluargana dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, menjadi keluarga yang jodoh dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Para Rabu, para hadirin sebeten kaula muljaaki, seporanah menabi bahasa epor campur karena ihtiraman wa ikroman deka keluarga dari Malang. Informasinah keluarga yang dari Malang sama sekali tidak faham bahasa Madura. Jadi saya aja kula saya tak oning repot nih kau. Mun kula akotok ki guru dek mantan anyar Mas Yuda sampean faham ndak bahasa Madura? Faham Gus tapi sedikit-sedikit. Nih syukur nih jam. Ya ini ke serwet nih. Allahumma shalli ala Muhammad. Para Rabu, para hadirin sebeten kaula muljaaki, salah satu maksudul a'dham, tujuan utama dari diselenggarakannya walimatul ursi otabe istilahna selamatan pernikahan engki gak dinto al-i'lam wal i'lan linnas. Ngasih tahu, memberikan informasi, memberitahu, menginstruksikan kepada semua yang hadir, khususnya sedejah masyarakat Kalisari gak dinto cek yen ananda Mas Yuda gak dinto ampun sah menjadi suami istri dengan Ananda Aida. Karena suatu ketika ada kejadian, seporana gereng, mun bahasa Indonesia gereng, keng mak paham saya dari Malang dak gitu, eman, karena gak dito ilmu para Rabu para.
Zaman aku saya Kanjeng Nabi Kak Dito ada kejadian, ada seorang laki-laki perempuan diakad nikah oleh orang tuanya, tapi kata Kak Dito tek tengitek. Saya ngakad Kak Dito ring sepona, saya dadi saksih Kak Dito menjadiin. Jadi yang ngakad orang tuanya, yang menjadi saksi itu pamannya sendiri. Ketika sudah sah menjadi suami istri, saya nyaman pon nesah ring kabin ndak remegi iman kaman pon abareng, pon masuk keluar compok. Sudah biasa kemana-mana bersamaan, padahal orang-orang sekitar, tetangga sekitar masih belum tahu bahwa keduanya itu adalah sudah sah menjadi suami istri. Hidup tirasan barara. Apa? Ruas apa? Cek kita kabin malah along bolong. Malah keluar masuk bungkuk. Sapro. Kita kabin antara ke pasar malah bareng. Akhirnya berita seperti ini menyebar di seluruh masyarakat. Akhirnya Nabi Muhammad SAW mendengar kabar tersebut. Sampai mereng Gusti Kanjeng Nabi kan itu. Panggil yang sepon sebini kan. Panggil sareng Gusti Kanjeng Nabi, akhirnya nanya, engkau mak ngeding kabar anak mbaan la along bolong bi reng lake mandeman apolong padahal kita kabin boh anu gak dito Nabi seporana gak dito lastare yakat lastare pakabin sareng abdina sudah dinikahkan Nabi, tapi mohon maaf di tempat yang sepi karena yang menjadi saksi hanya kedua pamannya. Cek saking ngebahasan tak ngerenger, tak ngakui KUA dan para rabu para hadin ngerenger, tak ngerenger istilah nagasa para rabu para hadin esiri. Boh, mak tada cengonceng ya pon habun Gusti Kanjeng Nabi. Mak tada selamatan. Ku seporana Nabi cek ngonceng tetangga, cek ngonceng panjenengan, ngonceng tetangga Allah selong-longan tak yonceng sareng abdina Nabi. Ki sobung acara sekali. Apa? Benapa Nabi saya beli ya Nabi? Saya kulit tak di apa? Muntuk berkat tak mampu Nabi. Meli ajam kene gelu ya. Deka padahal dahun Nabi, perintah Nabi ketika orang itu sudah melaksanakan prosesi akad nikah, aulim walau bisyatin. Selamat pakon selamatan sareng Nabi walaupun hanya sekedar nyambeli bedus itu. Kini kata orang tak andi sahabat nih kan. Sobung saya bahagia dek ka para onjengan itu tak ngerenger. Napa dahbuna Nabi pas ada bu Nabi a'linu an nikah wadribuhu alaihi biddaf. Ba ande yamun bin magabin umumakin cara nada remah ba napu terbang. Jadi saya napu hadramun mana Nabi sesuai kalaban perintah Nabi yang napu napa bahasana hadra terbang deka barar deka saya napu terbang deka aslina sohibud dakwah sohibul hajat. Jadi mana Nabi nih kah mun orang agabin pas tak selameten karena tak andi biaya nih kah kita puhadra dotong ke piring orang mari dateng ke bela bon tocukna yang tangan nak salah mereka bin lah iyalah karena beandina datang tak yonceng ya boleh lah sepora ada berkata ini kabar deka para rabu para hadirin nikah cuma mana Nabi makle apa makle daf utuh makle orang nikah tidak buruk sangka tidak salah pemahaman bahwa keduanya ini masih belum nikah padahal sudah menikah sah merana nikah tujuan utamana diadakan acara walimatun ursi makle reng orang nikah oning biar masyarakat sekitar tahu bahwa Mas Yuda sudah sah menjadi suami dari Aida gak dintoh para rabu kemuka paring sakinah mawaddah warahmah amin amin ya rabbal alamin. Para rabu para hadirin sebetan kaula muljaaki dalam rumah tangga gak dintoh suami istri gak dintoh memiliki kewajiban masing-masing. Pertama, kewajiban dari seorang istri adalah menjaga akhlak kepada sang suami.
Maka debuna Imam Ghazali dalam salah situng makola nanang Ihya gak dinto, di dalam rumah tangga perempuan itu diperintah untuk tidak melakukan 4 perkara. Sepertama engke gak dinto sifat mannana. Sifat apa? Sifat mannana. Napa sifat mannana kan? Sifat mannana gak dinto sifat dari perempuan yang sering membanding-bandingkan kehidupan bersama orang tuanya dengan kehidupan suaminya. Ini tak bagus padahal. Eding bandingakin lagi nah kenyamanan hidup bersama orang tua dibandingkan dengan hidup bersama suaminya. Tadi itu tak gengeng. Derem contohnya semisal rengkali sehari pah ngucak ke selake, Mas kula nika tepak odik bi bapak ngakan nika benare daging Mas. Mun tak geprek ya empal. Mun tak empal ya dingding. Mun tak dingding ya rawon benare daging Mas. Timpun kabin bi imbian mak tarnya benare. Jadi kita oleh pada Rabu pada. Mun tak tarnya kangkung lho. Jadi ka pada Rabu pada hadirin. Imun pas manganika pada Rabu insyaallah lekas setruk dah tirek laki. Allahumma sholli ala Muhammad. Nika sifat sekotu ejawin pada Rabu pada hati. Saya nomor 2 engki gak dintoh sifat hannana. Kenapa sifat hannana? Sifat orang bini yang suka membandingkan hasil capaian dari suami orang lain dibandingkan dengan suaminya sendiri. Nika pada Rabu pada hati. Contohnya enggak apa? Contohnya enggak semisal bedereng bini ngucak ke selake, Mas kasak tengku Mas ki 2 tahun kabin Mas geleng ngapun nyeropok kalung ngapun benyak anteng ngapun benyak endi emas bergram-gram kula Mas kabin bi imbian pon 10 tahun bersih sobung kalung sobung geleng tak di anteng disobung tak oleh Mas sekali oleh Mas ngambiane gunda. Jadi kata oleh para Rabu para hati. Ini sifat yang harus dihindari para Rabu para hati. Mereka gak ditoh para Rabu para hadirin. Kemudian aida gak ditoh bisa menjadi makmum yang baik untuk suaminya. Eki gak ditoh Mas Yuda amin amin ya robbal alamin. Saya nomor 2 para Rabu menabi kewajib nama Mas Yuda gak ditoh sobung lain eki gak ditoh memberikan nafkah. Karena debu Nabi Kanjeng Nabi di dalam salah satu hadis Nabi bersabda tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu kewajiban bagi siapa saja baik orang laki-laki atau perempuan. Tapi ketika melihat hadis urusan nafkah ternyata Nabi bersabda tolabul halal faridotun ala kulli muslimin. Mencari rezeki yang halal kewajiban bagi seorang laki-laki yang Islam. Wa muslimatin tidak disebutkan. Kalau mun urusan ilmu lagi bini pada wajib. Tapi mun urusan nyari engon nyari rezeki Nabi kun nyebut muslimin muslimatin tak disebut. Sehingga komentar para ulama mengatakan nyari rezeki keangkui keluarga, mencari rizki untuk keluarga itu kewajiban dari suami. Neka para Rabu para hadirin. Mereka dento nyari rezeki neka berdepak 4. Yang pertama hukum wajib. Nah, nyari rezeki dari masih wajib gak dento tolabu aqallil kifayah li nafsihi wa iyalihi. Mencari rezeki yang cukup untuk dirinya dan keluarganya. Tak lebih cukup seareh, cukup seminggu, nikah saya wajib pada amit semisal karena apa? Karena nyare ngunah keluarga anak wen bini nikah hukum fardu ain, wajib gak itu. Semisal amit panjenengan nikah kan nyambi berkat. Nyambi berkat kan. Peleman panjenengan teng berkat. Depak tengah jalan mak pas beda orang rasan kalangkok berkata. Sedangkan panjenengan amit asak di dompet sobung esena. Depor beres kabi sobung. Seeda bi keluarga berkat nih kegun. Pas bimbian dibagi ke orang
berkat nikah dikasih ke orang lain, padahal itu satu-satunya yang mau dibuat makan keluarga yang ada di rumah, dolim panjenengan. Kenapa? La yajuzu tarkul wajib li ajli sunnah. Tidak boleh bagi seseorang meninggalkan perkara yang wajib gara-gara melakukan perkara sunnah. Nika para rabu warahadi. Bahkan caipun debunah salah satu ulama orang nikah makruh qiyamul lail. Awirid mulai setelah isya sampai subuh awirid, semalam suntuh awirid, tapi gulaku naki indik kewajiban alako ke sawah, ke kantor, ke sabe, ke napanya mana jaga toko, tapi ke pasar. Nikah para rabu makruh hukum. Kenapa? Takut pekerjaannya di pagi hari takut terganggu gara-gara qiyamul lail satu malam. Makruh. Bayangakin awirid ibadah tengah malam mulai isya sampai subuh makruh. Dek rumah pah main domino bi geplek semalam. Kulaku lagi indik kewajiban alako. Sehingga laku tak semangat terganggu. Padahal lakon ini wajib. Qiyamul lail hukum sunnah para rabu para hadis. Nah, ini kasih pertama. Saya nomor 2 beda nyari rezeki nikah saya hukum sunnah. Bagaimana mencari rezeki yang sunnah? Engki gak dinto kasbuz zaid ala dzalik. Mencari rezeki yang melebihi kadar kebutuhan. Tapi dibuat untuk yasila bihi rahiman, silaturahim. Intina mun alakoh long mapolong obeng keng ikebe kebagusan hukum sunnah bagus nih kabar. Bedes hukuman ini mubah. Ada remah nyari rezeki selebih eka angkui nikmat diri sendiri. Tajammul, tanaum dibuat agar menikmati hasil jerih payahnya sendiri. Tidak apa-apa, mubah nih hukuman. Mas Yuda punya kelebihan harta tapi untuk dibuat enak-enakan pribadi, beli baju bagus, ditanyakan kenapa kok beli baju bagus, malah nyaman ngakui, malah songkok semapan, malah sepak angguina, tak apa nih, ini kan nyaman yang tajammul para rabu. Saya tak oleh nikah, saya nomor 4 nyari rezeki alakoh tapi tocuknya nikah para rabu memperbanyak harta dari kadar kebutuhan tapi diniati untuk tafakhur wal khuyala, bong sombongal, ilgailan goreng-goreng. Dan ini kasih tak oleh, ini kasih dosa. Mereka para rabu para hadirin. Jadi mun alako tojuk nah hartanya eka angkui kebai takaburon au khuyala atau sombong-sombongan antar manusia, nikah saya larang sareng Allah Subhanahu wa taala para rabu para hadirin. Amilanah nikah para rabu para hadirin nasihat ke angkui al-fakir pribadi dan khususnya kepada mantan anyar. Saya terakhir para rabu para hadirin orang laki gak itu kudu sabar. Sabar nikah mudah diucapkan tapi sulit untuk diamalkan. Mudah diucapkan, mudah disampaikan, tapi sulit untuk melakukan. Ini kenyaman sabar. Mungkin sabar, jawab sabar. Saya tahu nih. Yang sabar ini keberek pada rabu barahat. Mangkan sabar ini keberek banyak orang tak kuat. Sokor ini kegempang banyak orang lopain. Ini pada rabu barahat. Dari masa sabar kita mencontoh Sayyidina Umar. Sering kita mendengar cerita Sayyidina Umar bahwa Sayyidina Umar itu adalah asja'as sahabah. Karena Umar radhiyallahu an asja'as sahabah. Sayyidina Umar itu paling angkona sahabat. Pemberaninya dari kalangan sahabat. Maka dalam satu keterangan setan nika pada rabu jak gentepak-pak wi Sayyidina Umar. Mereng suaran Sayyidina Umar buru setan nika. Mas Sayyidina Umar buru. Mun sampai nika ketemu langsung geblak nih setan. Nah, ternyata para rabu para hadirin dalam satu cerita yang sering kita dengar bada ahadun min ra'iyatihi, ada salah satu rakyatnya Sayyidina Umar ini ingin minta nasihat kepada Sayyidina Umar karena sering dimarahi sama istrinya. Itu bukan yang ngeloloh. Akhir minta nasihat ke Sayyidina Umar. Depak ke dalam Sayyidina Umar. Ternyata pada saat itu rumah Sayyidina Umar tidak tertutup, terbuka.
Assalamualaikum, tak jawab. Ternyata dengan matanya sendiri sahabat ini melihat Sayyidina Umar tastatilu bilisaniha alaihi edukanin sareng sebini. Wa huwa sakitun, ternyata Sayyidina Umar neng nunduk kan. Neng Sayyidina Umar. Nyak Sayyidina Umar mak lapad bingko. Hada Amirul Mukminin, kak dintok Amirul Mukminin, rajana orang mukmin. Fakaifa bihali, dek masih engkok re. Lala mulai bila dek parlon daripada bayi dah. Baleman Sayyidina anu dekat sahabat. Keluar Sayyidina Umar, ya ulam ta'al. Orang laki kan tuh. Mada hajatuk, apa kebutuhanmu? Beda perlu apa panjenengan? Ada keperluan apa? Ngejawab dijauh tanpa ada bayi Sayyidina Umar ya. Pada bayi pun dan nak dulu. Beda apa? Nyanter. Gini Sayyidina Umar. Nih kui bahasa Malang nih kamu saya Indonesia nih kan. Gini Sayyidina Umar, saya kesini dalam rangka minta nasihat ke sampean. Karena kula nih Sayyidina Umar, karena saya di rumah sering dimarahi istri. Tapi setelah saya melihat sampean dimarahi barusan sama istri sampean, mak sampean nunduk Sayyidina Umar. Kan lepas debe ibi kula Sayyidina Umar. Debu sini kabar. Allahumma shalli ala Muhammad. Mari sini kau dia jawab. Ini kan nasihat ke angkui Mas Yuda. Saya itu kenapa kok tidak menjawab, tidak melawan ketika saya dimarahi istri? Li hukukin lah, karena ada hak-hak yang saya lihat dari istri saya. Yang pertama, jadi ngaki jawab kan Sayyidina Umar nih kah. Hiya ghassalatun li siyabi. Yang mencuci baju saya, pakaian saya semuanya seramun bini-bini gula. Saya sakapi kalam bini gula mulai dari selebor, sarong, surban, jubah, bini gula saya nyesa. Wahiyat tabbakhatun li tabhi, saya mempersiapkan makanan setiap hari. Siapa kalau bukan istri saya? Wa ghassalatun li siyabi, yang mencuci baju, wakannasatun li baiti, saya asa aragora, saya asapuan. Siapa? Istri saya, bukan saya. Wa radha'atun li auladi, saya ngeromat, saya ngemongin, yang merawat, memandikan anak saya. Siapa? Bukan saya, istri saya. Walaysa dzalika biwajibin lah, padahal kabeh ini kata wajib ke orang bini. Tapi elakonin kelaban ikhlas. Mun pas kula alaban kalau saya melawan dak imbang di dalam rumah tangga. Kini ke ilmu dari Sayyidina Umar. Sayyidina Umar nih paling angkona sahabat. Kemun keraji na para rabu nenggun egi ngaki. Sabar para rabu para. Anapa? Karena tugas-tugasnya banyak dilakukan oleh perempuan padahal tidak wajib baginya. Ini kaki kemuka Ananda Mas Yuda karena kak ditopon pada santrenah. Pun sama-sama insya Allah punya bekal ilmu untuk menjalani rumah tangga dengan baik. Semoga ilmunya menjadi wasilah menggapai rumah tangga yang baik dunia akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Cukup segak ditoh motor abdinah pada rabu barahadin seporanah kak ditoh. Kenapa saya sampai yakin kemuka deti ilmu manfaat barokah, kemuka setuju saya hadir paringin kebungaan kesayangan dunia akhirat barokahna Tuhan para bengesepo ben para masyayikh gak dito acara. Amin amin ya robbal alamin. Astaghfirullah min qaulin bila amalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.